Hai Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya dengan Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen supaya saya semakin semangat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi kita semua. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kuy! Hai Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Ya, topik ini biasanya dipelajari di kelas 8 SMP. Nah, seperti biasanya, sebelum lebih jauh kita membahas topik ini, kita harus mengerti dulu mengenai kata-kata kunci dan pengertian dari barisan bilangan. Nah, sinonim dari barisan bilangan, dari kata barisan, jadi sinonim barisan itu adalah urutan, ya, urutan. Jadi kalau kita mendengar kata urutan, kalian sudah bisa membayangkan, oh urutan itu seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Atau kata lain biasanya sering disebutkan dengan kata deret. Di kata barisan itu sinonimnya adalah urutan atau deret. Nah, di dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan istilah sequence. Ya, sequence. Oke, jadi ini adalah sinonim dari kata barisan. Nah, pengertiannya seperti apa? Jadi barisan atau deret atau urutan adalah daftar angka-angka yang berurutan. Ya, sekali lagi, barisan atau deret atau urutan adalah daftar angka-angka atau bilangan-bilangan yang berurutan. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Tentukan 3 angka selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada daftar angka 3, 5, 7, lalu 9. Nah, di video sebelumnya kita pernah membahas mengenai pola bilangan. Nah, di video itu saya ada menyebutkan dengan istilah kata beda. Jadi beda dari angka 1 ke angka berikutnya. Jadi beda dari 3 ke 5 itu kita bisa lihat bahwa kita tentukan dulu bedanya. Oh, bedanya 2. 5 ke 7 bedanya juga 2. Beda ke 9 bedanya juga 2. Nah, berarti kita sudah menemukan bedanya adalah 2. Bedanya ini biasanya cenderung konstan. Jadi kita bisa menemukan 3 angka selanjutnya, ya. Jadi dari angka pertama ke angka 2 itu semakin besar nilainya, maka kita menggunakan operasi tambah. Ya, ini juga sudah dibahas di pola bilangan. Ya, berarti ini ditambah 2. Tambah 2 dari 9 tambah 2 menjadi 11. 11 ditambah 2 menjadi 13. Nah, 13 ditambah 2 menjadi 15. Jadi 3 angka selanjutnya ada, yaitu 11, 13, dan 15. 11, 13, dan 15. Ya, sekali lagi tentukan dulu bedanya, sehingga dari beda ini kita menemukan polanya. Oh, ditambah 2. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada angka 4, 8, 12, dan 16. Perintahnya sama, tentukan 3 angka selanjutnya. Yuk kita tentukan dulu bedanya. 4 ke 8 itu 4, 8 ke 12 itu 4 bedanya, 12 ke 16 4. Jadi kita sudah menemukan polanya. Polanya adalah ditambah 4 karena angkanya semakin naik atau semakin besar. Di sini tambah 4, 16 tambah 4 menjadi 20. 20 tambah 4 menjadi 24. Lalu 24 ditambah 4 menjadi 28. Jadi 3 angka selanjutnya adalah 20, 24, dan 28. Ya, ketika kita sudah memahami mengenai pola bilangan, maka akan memudahkan kita untuk memahami mengenai barisan bilangan. Nah, di dalam barisan bilangan ada istilah yang namanya tak terbatas dan terbatas. Apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat yang contoh pertama, 20 ke 25 itu bedanya 5.
25 ke 30 bedanya 30 ke 35 bedanya 5. Jadi kita bisa menentukan seterusnya. Oh, ditambah 5 40, tambah 5 lagi menjadi 45, tambah 5 lagi menjadi 50, dan seterusnya. Jadinya ini artinya tak terbatas. Jadi urutannya tak terbatas. Tetapi ada juga urutan yang terbatas. Contohnya seperti yang kedua ini. Ini contoh yang pertama, 1357. Jadi daftar angka ini adalah 4 angka pertama bilangan ganjil. Ingat, kita sudah pernah membahas juga mengenai bilangan. Itu untuk materi kelas 7. Bisa dicek di video sebelumnya. Ya, apa itu bilangan ganjil, ya. Nah, bilangan ganjil itu 1357, 4 angka bilangan. 4 angka pertama bilangan ganjil. Nah, jadi sekali lagi ada istilah terbatas dan ada istilah tak terbatas. Oke, selanjutnya kita harus memahami juga bahwa di dalam barisan bilangan kita mengenal yang namanya ada aturan. Nah, aturan inilah yang akan menolong kita untuk memahami lebih jauh mengenai konsep barisan bilangan, dan ada istilah yang namanya suku. Dalam hal ini, suku di sini adalah dalam konsep matematika, bukan suku yang biasa kita pelajari di dalam ilmu sosial atau ilmu bahasa, ya, tetapi di sini dalam konsep ilmu matematika. Jadi bilangan atau angka di dalam barisan disebut suku. Jadi ini disebut suku. Nah, kita mau lihat apa itu maksudnya dari suku dan apa itu maksudnya dari aturan. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beda. Beda itu adalah salah satu bagian dari aturan, ya. Jadi ada aturan, salah satunya adalah beda. Kemudian ada suku. Nah, apa yang dimaksud dengan suku? Kita lihat dulu yang pertama mengenai aturan. 2 ke 5 bedanya 2. 5 ke 7 bedanya 2. 7 ke 9 bedanya 2. 9 ke 11 bedanya 2. 11 ke 13 bedanya 2. Nah, untuk angka selanjutnya, maka karena kita perhatikan bedanya ini konstan, maka di sini tambah 2, maka menjadi 15. Nah, inilah adalah aturannya. Jadi aturannya adalah ditambah 2. Jadi ini aturan. Oke. Aturannya adalah ditambah 2 karena bedanya dari angka 1 ke angka 2 adalah 2. Nah, selanjutnya ini adalah disebut suku pertama. Lalu angka 7 disebut suku kedua. Lalu angka 9 disebut suku ketiga. Angka 11 disebut suku keempat. Dan seterusnya. Ini pakai angka Romawi, ya. Atau biasanya di dalam pemahaman konsep selanjutnya disingkat dengan U. Jadi kata suku disebut. Jadi ini adalah U1 atau suku pertama. Ini U2, suku kedua. Ini U3, suku ketiga. U keempat, suku keempat. U kelima, dan seterusnya. Sampai nanti kita akan belajar yang namanya istilah U ke N. Nah, N ini disebut bilangan asli. Ya, anggota bilangan asli. Bisa saja U ke 100, U ke 50, U ke 40, ya. U itu tadi suku, ya. Suku ke 40, suku ke 50, suku ke 100, atau suku ke 1000. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya barisan aritmatika. Ya, itu lebih teratur lagi, lebih terpola lagi. Tapi di sini kita sudah belajar yang namanya apa yang dimaksud dengan barisan atau urutan atau deret, ya. Lalu kita sudah belajar mengenai aturan dan suku. Oke, sekian dulu video ini. Semoga video ini menginspirasi dan menambah wawasan dan pemahaman kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam.